saya akan membawakan motif dan fungsi dari suatu bisnis. Menjelaskan tentang rincian seputar bisnis. 1. Pengertian bisnis. 2. Motif bisnis. Motif bisnis ada berbagai macam. Yang pertama, bagaimana motif laba dipengaruhi oleh pemerintah. Kedua, bisnis nirlaba non-profit organization. 3. Fungsi bisnis. Keempat, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang selanjutnya, pemangku kepentingan dalam suatu bisnis. Pemangku kepentingan dalam suatu bisnis ada 6 macam. Yang pertama, pemilik. Kedua, kreditor. Ketiga, karyawan. Keempat, pemasok. Kelima, pelanggan. Dan yang terakhir, rangkuman pemangku kepentingan fungsi. Pengertian bisnis itu apa sih? Pengertian bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Orang-orang yang menciptakan bisnis mungkin melihat suatu kesempatan untuk menghasilkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa definisi dari berbagai sumber. Yang ke-1, Musselman. Musselman menjelaskan bahwa bisnis adalah keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa. Yang kedua, Peterson dan Plowman mengemukakan pengertiannya adalah bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, Owe menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya. Dari berbagai pengertian tentang pengertian bisnis tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu aktivitas yang diorganisir oleh seseorang untuk menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang kedua, kegiatan penjualan atau pembelian barang atau jasa yang terjadi secara berulang-ulang. Terus yang ketiga, bisnis merupakan suatu perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi barang-barang atau jasa dan yang dijual dan dipasarkan dengan menetapkan harga pada setiap barang dan jasa. Motif bisnis saya akan menerangkan yang laba sebagai motif untuk memahami bisnis. Apabila Anda tidak pernah berencana menjalankan bisnis Anda sendiri, Anda dapat memperoleh manfaat dari memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi dengan cara. Jika Anda memiliki keahlian bisnis yang kuat, Anda dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, memahami tugas-tugas Anda. Yang ketiga, bekerja lebih baik. Yang kedua dari motif bisnis, yaitu bagaimana motif laba dipengaruhi oleh pemerintah. Motif bisnis berbeda-beda dari berbagai negara yang dari jenis pemerintah, contohnya saja seperti negara Amerika Serikat atau disebut US yang memiliki sistem ekonomi pasar bebas. Pemerintah membebaskan orang-orang untuk memulai bisnis dan memperoleh laba dari bisnis tersebut. Orang-orang Amerika sangat bisa menciptakan bisnisnya sendiri guna melayani pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Tidak hanya bisnis tersebut melayani pelanggan, tetapi dengan menciptakan bisnis itu berarti menciptakan lapangan pekerjaan dan itu akan mengurangi tingginya pengangguran di negara tersebut. Berbeda dengan negara yang memiliki sistem perekonomian sosialis. Bisnis biasanya dimiliki oleh pemerintah dan tidak berorientasi pada laba. Tanpa prospek untuk memperoleh laba, kebanyakan orang tidak mampu menciptakan lapangan bisnis dan harus menemukan alternatif lain guna untuk memperoleh penghasilan. Yang ketiga dari motif bisnis yaitu bisnis nirlaba non-profit organization.
merupakan organisasi tertentu yang dijalankan bukan untuk mencari laba. Tetapi ketika laba melampaui bebannya di periode tertentu, laba tersebut diinvestasikan lagi kepada organisasi tersebut di Amerika Serikat. Contoh dari bisnis nirlaba seperti di rumah sakit, sekolah, organisasi sosial. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah untuk menciptakan nilai suatu produk yang semula kurang bernilai. Setelah diubah atau diolah menjadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Fungsi utama bisnis adalah menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara mengubah bentuknya from utility atau fungsi produk, memindahkan tempat produk plus utility atau fungsi distribusi, mengubah kepemilikan possessive utility yaitu fungsi penjualan, menunda waktu kegunaan time utility atau fungsi pemasaran. Selanjutnya acquiring raw materials, memperoleh bahan baku, manufacturing raw materials into product, pengolah bahan baku, distributing product, menyalurkan produk ke konsumen. Selanjutnya sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Ada beberapa macam. Yang pertama sumber daya alam, meliputi sumber daya apapun yang dapat digunakan dalam bentuk alamiahnya. Contoh yang paling umum digunakan oleh para pembisnis untuk menghasilkan produk atau jasa adalah seperti tanah yang agrobisnis mengandalkan tanah untuk menumbuhkan tanaman, dan bisnis lainnya mengandalkan tanah untuk mendirikan tempat bagi produksinya. 2. Sumber daya manusia adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu para bisnis, memberikan kontribusi dengan menggunakan kemampuan fisik mereka, seperti bekerja di pabrik, sangat menghasilkan suatu produk. Yang ketiga modal seperti mesin, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik. Semua jenis modal ini umum digunakan oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan produk. Fasilitas fisik biasanya diperlukan untuk menghasilkan banyak jasa maupun produk. Terutama sekarang ini, teknologi telah memungkinkan bisnis untuk menggunakan modalnya secara lebih efektif. Yang keempat, kewirausahaan merupakan penciptaan ide-ide bisnis dan kemauan untuk mengambil resiko, tindakan penciptaan, pengaturan, dan pengelolaan bisnis. Selanjutnya, pemangku kepentingan dalam suatu bisnis. Pemangku kepentingan dalam suatu bisnis memiliki 6 macam. Yang pertama, pemilik. Pemilik yaitu setiap bisnis dimulai dari ide mengenai produk atau jasa. Seorang wiraswasta yang menciptakan suatu bisnis pada awalnya berfungsi sebagai pemilik tunggal manfaat dari melakukan ekspansi karena bisnis tersebut bisa saja mendapat dana yang lebih besar. Yang kedua, kreditor. Kreditor adalah lembaga keuangan atau individu yang menyediakan pinjaman, atau juga banyak perusahaan yang membutuhkan dana meminjam dari lembaga keuangan atau individu yang disebut kreditor. Kreditor akan meminjamkan dana ke suatu perusahaan hanya jika mereka yakin bahwa perusahaan akan berkinerja dengan cukup baik untuk membayar bunga atas pinjaman dan pokok pinjaman. Yang ketiga, karyawan. Karyawan adalah perusahaan mempekerjakan karyawan untuk melaksanakan operasi bisnisnya. Seperti perusahaan biasanya yang memiliki sedikit karyawan, sementara di perusahaan lain seperti di perusahaan General Motors dan IBM memiliki lebih dari 200.000 karyawan. Banyak perusahaan berhasil karena karyawannya. Pemasok adalah perusahaan atau perorangan yang menyediakan bahan baku sesuai jadwal. Perusahaan pada umumnya menggunakan bahan baku guna menghasilkan produksinya. Yang kelima, pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Untuk menarik pelanggan, maka perusahaan harus menyediakan produk atau jasa yang
diinginkan seperti pada harga yang sangat wajar dan berkualitas pastinya, dan juga yang sangat memadai. Yang keenam, yang terakhir, rangkuman pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya, bila mana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, dan pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang. Sekian dari saya.